volume air kita ini pada musim hujan sampai beberapa bulan itu dia besar, sehingga mungkin 2 kali tanam padi ya. Tapi satu periode harus kita ganti tanaman lain supaya seluruh lahan bisa dipakai. Nah, di situ kita harus pilih tanaman hortikultura apa saja, tapi yang bernilai ekonomi agak tinggi, supaya kita tidak, misalnya orang cabai, kita cabai semua. Masih jauh Mul Gede. Ini sangat rawan. Semua sepanjang saluran itu di tebing semua, jurang semua. Dan untuk selama ini kami juga dari atas sudah permanen semua. Tinggal saja tahun ini mungkin sementara kerja dengan dana reguler. Dan itu pun belum sampai ke titik akhir. Masih ada 700 meter yang 2 titik sebelah timur dan sebelah barat ini yang belum sampai ke di bawah ujung ini. Jadi mungkin kami titip pesan Bapak Bupati bisa mungkin tahun depan atau bagaimana bisa memperhatikan kami di kelompok tani pengairan Mul Gede ini, sehingga kami bisa mengharapkan saluran ini bisa dipermanenkan semua. Luas lahannya berapa? Luas lahannya ada 15 hektar. Kami juga berterima kasih juga kepada Bapak Bupati yang sudah memberikan kami pembuatan irigasi Mul Gede. Kami juga ucapkan terima kasih, dan harapan kami juga untuk tahun-tahun ke depan kami masih juga membutuhkan untuk keberlanjutan menyangkut dengan saluran irigasi ini untuk kelangsungan hidup petani yang ada di Desa Wululu. Terima kasih yang pertama kepada Bupati dengan sama jajarannya, karena kami mendapat kehormatan hari ini mengunjungi kami di Mauponggo. Ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan hari ini, mulai dari Maukeli tentang peletakan batu Puskesmas Maukeli, terus kunjungan ke Jaranoko, pengairan di Jaranoko, dan terakhirnya di Desa Wululu. Puji Tuhan, Bapak Bupati bersama tim sudah bisa menyaksikan sendiri apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang ada di kecamatan ini. Dan besar harapan kami, mungkin semua kita, khususnya Kecamatan Mauponggo, tentunya kita harus sama-sama bekerja demi untuk kemajuan di Mauponggo ini. Terima kasih Bapak Bupati atas nama pemerintah Kabupaten Akeo yang sudah mengalokasikan begitu banyak anggaran ke kecamatan kami tahun ini. Mudah-mudahan semua proyek yang kita laksanakan tahun ini semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada hambatan, tentunya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat di kecamatan ini. Khusus untuk lahan irigasi memang peraturan dari Kementerian Pertanian. Sekarang ditegas lagi dengan peraturan Bupati. Tidak boleh alih fungsi. Mengapa? Kalau kita alih fungsi lahan pertanian, khususnya penguatan pangan, seperti areal padi ini, mulai alih ke lahan cengkeh, kita mau sampai tuntas bagaimana? Kamu sudah mulai, ini kita masuk sudah mulai pengalihan lahan. Itu tidak boleh. Lahan untuk tanam ini pisang, layanan kecuali kelapa. Kelapa itu niyotikuyo kako. Di sini batasnya harus kelapa. Tetapi yang di tengah-tengah ini usaha jangan tanam yang lain. Khusus untuk padi. Yang lain kita bisa areal yang tidak dapat air. Nah, supaya irigasi ini bisa tuntas. Bapak Ketua P3A, Bapak Sekretaris Desa, supaya perlu mengingatkan ada yang pengalihan lahan untuk tanam cengkeh, jangan. Kita cengkeh kalau harga tidak ada ini kita stres juga. Kalau padi, biar bagaimana kita jual masih kita bisa makan. Untuk kebutuhan keluarga pasti bisa terpenuhi. Jadi sebagai DPR, saya juga terima kasih banyak kepada Pak Bupati. Kita kerja keras, dukungan kita semua. Pak Bupati siap menggerakkan untuk kesejahteraan kita. Jadi jangan sampai dana yang turun ke sini jadi mubazir. Itu tidak boleh.
Kita perlu air perlu untuk irigasi persawahan. Dan persoalannya mirip-mirip semua nih, ya. Irigasi luasannya kecil, tidak besar, tapi alih fungsi sudah nyata, sudah kecil alih fungsi. Nah, sehingga kita pengen begini. Nah, volume air kita ini pada musim hujan sampai beberapa bulan itu dia besar, sehingga mungkin 2 kali tanam padi, ya. Tapi satu periode harus kita ganti tanaman lain supaya seluruh lahan bisa dipakai. Nah, di situ kita harus pilih tanaman hortikultura apa saja, tapi yang bernilai ekonomi agak tinggi, supaya kita tidak misalnya orang cabai kita cabai semua, orang ini mana kita ini macam Bapak Desa ini hari mau tidak mau tomat ini kalau tunda 1 jam busuk 2 jam apalagi, ya. Jadi pilihan Bapak Desa ini hari itu pilihan cerdas, menunjukkan pada kita bahwa ini pilihan yang benar. Nah, kalau hanya pilihan mau dampingi bupati atau rombongan yang datang ini, ya, dia punya tomat sekian busuk. Nah, dan itu contoh yang tidak baik. Contoh yang benar tuh bahwa sekarang harus cepat harus pergi jual tomat. Nah, kita nanti ke depan ini kalau 700 meter yang sisa, ya, Yang sisa itu. 700 meter yang sisa pasti selesai lah, ya. Jadi hanya saya minta supaya uang kita ini cukup. Mungkin ini tahun yang akan datang kamu gotong royongnya lebih banyak tenaga lokal, sehingga bisa volumenya bisa lebih panjang dengan uang yang sama, ya. Nah, ini saya mau nyinggung tadi itu bahwa tanah di sini jurang itu sudah dari sana, dari Tuhan Allah kasih, ya. Tapi bahwa kita memilih membuat selokan di pinggir jurang itu kepilihan yang salah. Sekarang kita ada dana, pemerintah kasih, rakyat orang lain juga bersedia menunda mereka punya kebutuhan. Tapi yang saya kasih ke sini, kamu kasih tempatnya supaya selokan ini jauh dari jurang. Antara selokan dengan jurang, nek rala. Pindah pakai. Tadi itu kan orang bola balik ini kan dorong gerobak ini. Kalau hanya untuk sampai dorong gerobak saja tidak ada tempat, ini salah kita yang bikin. Begitu Pak, ya. Ini Pak Sekdes, Pak Ketua P3A. Jadi mau senualah ke ulam dia. Nah, minta atur ya. Doi sudah sampai ini, sudah diputuskan, sudah jadi proyek ini, orang sudah kerja nih. Nah, sekarang kamu punya kesempatan untuk bisa merevisi kembali alur parit itu supaya ada jarak